Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita, yaitu penggunaan turunan fungsi trigonometri bagian yang keempat. Pada bagian yang keempat ini yang akan kita bahas yaitu kecekungan fungsi trigonometri. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like and subscribe. Bagi teman yang belum, masih ditunggu ya. Kecekungan fungsi trigonometri. Perhatikan grafik fungsi f(x) sama dengan 2 sin x berikut ini. Pada grafik fungsi f(x) sama dengan 2 sin x, maka kurva cekung ke bawah pada interval antara 0 dan P. Kurva cekung ke atas pada interval antara P dan 2P. Jika ditinjau dari turunan kedua, yang pertama, grafik fungsi f cekung ke atas pada saat f double aksen x atau turunan kedua dari fx lebih dari 0. Yang kedua, grafik fungsi f cekung ke bawah saat f double aksen x kurang dari 0. Perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, tentukan kecekungan dari fungsi f(x) sama dengan 2 sin x. Cara menyelesaikan, kita turunkan dulu fungsi f(x) sama dengan 2 sin x. Turunan dari sin ini adalah cos. Kemudian 2 tetap kita tulis. Dengan demikian f aksen x sama dengan 2 cos x. Turunan kedua dari fx sama dengan turunan pertama, kita turunkan sekali lagi. Turunan dari cos itu negatif sin, sehingga diperoleh f double aksen x sama dengan negatif 2 sin x. Kecekungan dicapai pada saat f double aksen x sama dengan 0. Kita tuliskan f double aksen x yaitu min 2 sin x sama dengan 0. Diperoleh sin x sama dengan 0. 0 bisa kita ganti sin 0 atau sin P. Dengan menggunakan persamaan trigonometri sin x sama dengan sin alfa, cara menyelesaikan bisa teman-teman perhatikan di sini. Kita bisa menuliskan x sama dengan 0 ditambah k kali 2p, atau x sama dengan p ditambah k kali 2p. Untuk x sama dengan 0 ditambah k dikalikan 2p, kita ambil k sama dengan 0. Dengan mudah bisa kita tentukan nilai x, yaitu 0 ditambah 0 dikalikan 2p sama dengan 0. K sama dengan 1, maka nilai x sama dengan 0 ditambah 1 dikalikan 2p sama dengan 2p. Untuk x sama dengan p ditambah k kali 2p, kita ambil k sama dengan 0. Diperoleh hasil x sama dengan p ditambah 0 dikalikan 2p sama dengan p. K sama dengan 1, ternyata x sama dengan 3p, dan ini tidak memenuhi karena berada di luar interval. Dari nilai x yang memenuhi yaitu 0, p, kemudian
2P kita gambar. Untuk menentukan tanda interval antara 0 dan P, kita mengambil X sama dengan P per 2. Kita substitusi ke F double aksen X. X tinggal kita ganti dengan P per 2. Diperoleh F double aksen P per 2 sama dengan negatif 2 sin P per 2. Sin P per 2 itu 1. Dengan demikian, F double aksen P per 2 sama dengan negatif 2 dikalikan 1 sama dengan negatif 2. Berarti, tanda untuk interval antara 0 dan P di sini bertanda negatif. Dengan cara yang sama, interval antara P dan 2P kita mengambil X sama dengan 3P per 2. Kita substitusi ke F double aksen X. X tinggal kita ganti dengan 3P per 2. Diperoleh hasil F double aksen 3P per 2 sama dengan negatif 2 dikalikan sin 3P per 2 yaitu negatif 1, sehingga tanda untuk F double aksen 3P per 2 sama dengan negatif dikalikan negatif yaitu positif. Dengan demikian, tanda pada interval P dan 2P ini bertanda positif. Fungsi F cekung ke atas pada saat F double aksen X lebih dari 0. Kita memilih yang bertanda positif. Jadi, interval fungsi cekung ke atas yaitu X antara P dan 2P. Fungsi F cekung ke bawah pada saat F double aksen X kurang dari 0. Kita memilih yang bertanda negatif. Jadi, interval fungsi cekung ke bawah yaitu X antara 0 dan P. Teman-teman bisa mencermati ternyata secara hitungan dan gambar itu hasilnya sama. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Tentukan kecekungan dari fungsi fx sama dengan 4 cos x ditambah 30 derajat. Cara menyelesaikan, kita turunkan dulu fx. Cara menurunkan, turunan dari cos ini adalah negatif sin, sehingga f aksen x sama dengan negatif 4 sin X ditambah 30 derajat. Kemudian kita tentukan F double aksen X. F aksen X kita turunkan sekali lagi. Turunan dari sin yaitu cos. Dengan demikian F double aksen X sama dengan negatif 4 cos X ditambah 30 derajat. Kecekungan dicapai pada saat F double aksen X sama dengan 0. Tinggal kita tulis F double aksen X yaitu negatif 4 cos X ditambah 30 derajat sama dengan 0. Cos X ditambah 30 derajat sama dengan 0. 0 bisa kita ganti dengan cos 90 derajat atau cos negatif 90 derajat. Dengan menggunakan persamaan cos X sama dengan cos alfa, teman-teman bisa cermati di sini cara menyelesaikan. Kita bisa menuliskan X ditambah 30 derajat sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan 90 derajat dikurangi 30 derajat ditambah K dikalikan 360 derajat. X sama dengan 60 derajat ditambah K dikalikan 360 derajat. Untuk persamaan yang kedua bisa kita nyatakan dengan
X ditambah 30 derajat sama dengan negatif 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan negatif 90 derajat dikurangi 30 derajat ditambah K kali 360 derajat sama dengan negatif 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat, kita ambil K sama dengan 0, X sama dengan 60 derajat ditambah 0 dikalikan 360 derajat sama dengan 60 derajat. K sama dengan 1 tidak memenuhi karena berada di luar interval. Untuk X sama dengan negatif 120 derajat ditambah K dikalikan 360 derajat, kita ambil K sama dengan 0. K sama dengan 0, X tidak memenuhi karena berada di luar interval. K sama dengan 1, kita gantikan, diperoleh nilai X sama dengan negatif 120 derajat ditambah 1 dikalikan 360 derajat sama dengan 240 derajat. Nilai X sama dengan 60 derajat dan 240 derajat kita gambar, kemudian teman-teman ingat kembali cara menentukan tanda untuk fungsi trigonometri yang bernilai positif mulai dari kuadran 4, kotansial. Interval antara 0 derajat dan 60 derajat, misalnya kita mengambil X sama dengan 30 derajat. Kita substitusi ke F double aksen X. X diganti dengan 30 derajat. Kita selesaikan, F double aksen 30 derajat sama dengan negatif 4 cos 60 derajat sama dengan negatif dikalikan cos 60 derajat berada di kuadran 1, tandanya positif, diperoleh F double aksen 30 derajat sama dengan negatif dikalikan positif, yaitu bertanda negatif. Dengan demikian, tanda yang ada di sini ini adalah negatif. Dengan cara yang sama, interval antara 60 derajat dan 240 derajat, kita mengambil X sama dengan 120 derajat. Kita masukkan ke F double aksen X. Diperoleh F double aksen 120 derajat sama dengan negatif 4 dikalikan cos 150 derajat. Cos 150 derajat berada di kuadran 2 dan bertanda negatif. Dengan demikian, F double aksen 120 derajat itu negatif dikalikan negatif, yaitu positif. Tanda yang ada di sini ini positif. Dengan cara yang sama, untuk interval antara 240 derajat dan 360 derajat, kita mengambil X sama dengan 270 derajat, disubstitusi ke F double aksen X. Diperoleh F double aksen 270 derajat sama dengan negatif 4 dikalikan cos 300 derajat. Cos 300 derajat ini berada di kuadran 4 dan bertanda positif. Jadi F double aksen 270 derajat tandanya negatif dikalikan positif sama dengan negatif. Sehingga tanda yang ada di sini ini adalah negatif. Fungsi F cekung ke atas pada saat F double aksen X lebih dari 0. Kita memilih yang bertanda positif. Jadi interval fungsi cekung ke atas yaitu X antara 60 derajat dan 240 derajat. Fungsi F cekung ke bawah pada saat
F double aksen X kurang dari 0. Kurang dari 0, maka kita memilih yang bertanda negatif. Jadi, fungsi cekung ke bawah pada interval X antara 0 derajat dan 60 derajat dan X antara 240 derajat dan 360 derajat. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.